Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama saya, Edwin Hetaria, dalam khotbah online IMPT 7 Juni 2020. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Masih sehat semua kan? Masih stay juga di rumah kan? Ya, sebelum kita memulai akan khotbah online kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan yang kami boleh alami hingga pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan juga hikmat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga kami boleh menikmati kembali dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Kau mau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami akan setiap firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, haleluya, amin. Yuk adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Kitab Efesus 1 ayat 3 sampai dengan yang ke-14. Sudah menemukan kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14? Kalau sudah, kita baca bersama-sama. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. 1, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula sudah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah pimpinan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya adik-adik, kita akan membahas firman Tuhan kita pada pagi hari ini, di mana kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Pasti adik-adik sudah tahu ya, siapa itu Rasul Paulus. Masih ingat kan? Ya, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, yang pada saat itu kondisinya sedang konflik. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kitab Efesus ini, saya akan menjelaskan dulu tentang kota Efesus. Kota Efesus merupakan ibu kota yang sangat besar pada saat itu, yang merupakan salah satu provinsi Romawi pada saat itu, atau yang disebut dengan Asia. Nah, kota Efesus ini merupakan kota metropolitan, atau yang disebut dengan kota pusat budaya, di mana semua budaya ada di situ. Dan juga tidak terkecuali adanya penyembahan kepada dewi-dewi atau dewa-dewa.
atau yang dikenal dengan Dewi Artemis pada saat itu. Nah, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus yang pada saat itu sedang mengalami konflik antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang memang sejak kecilnya sudah tahu akan firman Tuhan, yang sudah hafal firman Tuhan. Nah, ini konflik dengan orang yang disebut dengan non-Yahudi, atau yang disebut dengan orang yang baru percaya kepada Kristus, yang memang diajarkan oleh Rasul Paulus. Konflik ini terjadi di antara kedua belah pihak, di mana orang yang non-Yahudi merasa direndahkan oleh orang Yahudi, karena orang non-Yahudi dipaksakan untuk mengikuti aturan-aturan atau tunduk kepada hukum Taurat yang ada pada saat itu. Tetapi orang-orang non-Yahudi agak kurang terima untuk melakukan hal itu, karena mereka berpedoman kepada ajaran Rasul Paulus. Ya, permasalahannya itu ada dua yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, pemaksaan dari pihak pemaksaan kepada orang-orang Yahudi kepada non-Yahudi. Kalau mereka tidak mau melakukan hukum Taurat, mereka tidak dianggap sebagai orang Kristen atau sangat jijik bagi kaum Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa orang-orang yang non-Yahudi merasa terdesak juga dengan kondisi pada saat itu, di mana orang-orang di sana itu masih melakukan penyembahan-penyembahan kepada dewi-dewi atau kepada kaisar. Nah, dua hal itu yang menjadi konflik, di mana mereka merasa susah untuk menerima ajaran daripada pihak Yahudi dan juga berhadapan dengan masyarakat sekitar. Jadi, mana yang mereka harus lakukan kondisinya pada saat itu. Padahal, adik-adik kalau boleh kita lihat sekilas, bahwa dulu Paulus juga pernah melakukan pelayanan kepada jemaat di Efesus, yang pada saat itu juga bertemu dengan para orang Yahudi. Itu sekitar 3 bulan sebelum jemaat Efesus mula-mula yang didirikan oleh Paulus. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan oleh Paulus pada saat itu di Bait Allah, dan pasti bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka menerima semua ajaran Paulus. Tetapi setelah 2 tahun kemudian Paulus meninggalkan jemaat Efesus, mereka mengalami bentrok kepada orang-orang non-Yahudi. Itu yang terjadi. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi, di mana Paulus menekankan bahwa kita harus meletakkan kehendak, yaitu kepada Allah. Jika kita tidak meletakkan kehendak itu kepada Allah, maka keegoisan satu dengan yang lain pasti akan timbul. Tidak adanya keharmonisan, baik orang-orang yang non-Yahudi ataupun dengan orang-orang Yahudi. Paulus sudah mengajarkan kepada jemaat yang non-Yahudi bahwa Yesus telah mati dan Yesus juga bangkit, itu untuk semua golongan. Dan orang-orang Yahudi pun juga tahu, sudah menerima ajaran itu dari Paulus sebelumnya. Nah, hal itu yang diingatkan oleh kita sebagai anak-anak Allah, di mana kita harus mengutamakan kehendak Allah ketika kita mengalami suatu perbedaan. Kita tidak usah melakukan konflik. Kita tidak usah mengutamakan egonya kita. Tetapi
kita harus meletakkan kepentingan itu, apakah itu sesuai dengan kepentingan Allah atau kehendak Allah. Jika memang itu adalah kehendak Allah, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Tapi kalau itu bukan kehendak Allah, maka semuanya itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya adik-adik, ada 4 hal yang akan kita bahas dalam perikop kitab Efesus ini. Yaitu yang pertama, ayat 3 sampai dengan yang ke-6 itu menceritakan bagaimana Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus, supaya kita hidup kudus di hadapannya. Yang kedua, ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Allah di dalam Yesus Kristus telah memberi dirinya untuk menjadi tebusan bagi kita untuk mendapatkan hikmat dan karunia-Nya. Yang ketiga, ayat 10 sampai dengan yang ke-12, di mana rencana Allah bagi kita adalah mempersatukan kita di dalam Yesus sebagai segala sesuatu yang di sorga maupun yang di bumi. Yang keempat, ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Allah mengaruniakan rohnya menjadi jaminan untuk kita memperoleh janji Allah secara menyeluruh atau secara utuh. Nah, kekacauan memang kerap terjadi selama kita masih ada di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita mau meredam akan kekacauan itu, di mana kita harus sama-sama meletakkan hati kita, pikiran kita, itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak mau meletakkan hal itu, maka konflik akan terus berjalan satu dengan yang lain. Itu yang harus kita redam. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda, anak-anak teruna yang memang harus tunduk. Bagaimana caranya kita mau meletakkan itu pada dasar kehendak Allah? Balik lagi kepada kita masing-masing adik-adik. Apakah kita mau diubahkan oleh Allah atau tidak? Melalui saat teduh kita, melalui saat doa kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik, maka ketika kita mengalami konflik, kita akan berpikir lebih jauh. Apakah yang kita konflik itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Kalau tidak dengan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan diingatkan oleh Roh Kudus. Roh yang memang diberikan oleh Allah untuk kita, untuk bisa membedakan mana yang baik atau yang tidak. Oleh sebab itu, banyak konflik di dalam lingkungan kita. Baik kita sebagai pelajar, atau sebagai orang tua, atau sebagai anak-anak. Balik lagi, konflik harus ada, tapi bagaimana caranya kita boleh meredam konflik tersebut. Tidak saling egois satu dengan yang lain, tidak mau menang sendiri satu dengan yang lain, atau yang memang sangat-sangat tidak mencerminkan kita sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan kita pada saat ini, kita diingatkan bagaimana caranya kita harus membangun relasi, keharmonisan satu dengan yang lain, baik itu dengan beda agama maupun yang sama dengan agama kita. Itu yang harus kita utamakan. Bagaimana kita berpikir ulang, kita harus menjadi pendamai, kita harus membawa keharmonisan satu dengan yang lain, baik yang beda agama maupun yang satu agama. Itu yang harus kita utamakan. Berpikir ulang, apakah firman Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau tidak, lepaskan saja. Kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan, ya lakukan. Maka konflik itu tidak akan terjadi.
di dalam kehidupan kita. Memang sangat susah, adik-adik, kita menghadapi konflik. Tapi jika kita meminta Tuhan selalu ada di dalam hati kita, maka Tuhan akan memberikan hal itu. Dan kita akan diingatkan selalu oleh Roh Kudus bagaimana kita untuk tetap menjaga keharmonisan satu dengan yang lain sesama umat manusia. Itu firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya harapkan bagi adik-adik untuk bisa menerapkan bagaimana keharmonisan kita satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Tidak mengutamakan keegoan kita, tapi mengutamakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hidup masyarakat kita, baik kita sebagai siswa maupun sebagai anak di dalam keluarga. Itu saja yang saya sampaikan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa menerapkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ya, kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa surga, sungguh bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan untuk boleh meletakkan akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi konflik, baik itu dengan teman, rekan, ataupun dengan orang tua. Apakah firman Tuhan itu selalu mengingatkan kita untuk tidak melakukan konflik di dalam kehidupan kita? Biarlah Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri yang boleh bekerja dalam kehidupan kami ke depan dalam kami melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Haleluya. Amin. Adik-adik, terima kasih sudah mengikuti khotbah online pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada adik-adik untuk mengikuti ibadah bersama keluarga pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, dan kita akan jumpa kembali di ibadah online minggu depan di jam yang sama dan waktu yang sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.